Halo, selamat malam teman-teman. Lama sekali saya tidak membuat video mengenai Kitab Mormon. Jadi malam ini saya ingin memulai lagi membaca Kitab Mormon dari awal. Dan saya harap saya bisa meneruskan setiap malam ya membaca sampai habis ya. Kalau saya punya waktu, kalau nggak capek-capek banget saya akan lakukan. Jadi malam ini saya akan membaca pasal Nefi pasal 1 Nefi pasal 1 ya. Dari pertama. Nefi memulai catatan tentang bangsanya. Lehi melihat dalam penglihatan suatu tiang api dan membaca dari kitab nubuat. Dia memuji Allah, meramalkan kedatangan Mesias, dan menubuatkan kehancuran Yerusalem. Dia dianiaya oleh orang-orang Yahudi, kira-kira tahun 600 sebelum Masehi. Jadi ini dari awal kitab ini ditulis 600 sebelum Yesus lahir. Aku Nefi telah dilahirkan dari orang tua yang baik. Oleh karena itu, aku diajar sedikit dengan segala pembelajaran ayahku. Jadi Nefi menceritakan bahwa dia dilahirkan oleh orang tua yang baik, keluarga yang baik-baik, dan telah melihat banyak kesengsaraan dalam perjalanan hidupku. Walaupun demikian, telah sangat berkenan bagi Tuhan di sepanjang hidupku. Dan Nefi melihat ada banyak kesengsaraan, tapi dia juga melihat berkat-berkat di balik semua itu. Ia telah memiliki pengetahuan besar tentang kebaikan dan misteri Allah. Oleh karena itu, aku membuat sebuah catatan tentang tindakan-tindakanku pada masa hidupku. Dan aku membuat sebuah catatan dalam bahasa ayahku yang terdiri dari pembelajaran orang Yahudi dan bahasa orang Mesir. Jadi kitab Mormon, bahasa aslinya kitab Mormon sebelum diterjemahkan ya, itu adalah bahasa orang Yahudi dan bahasa orang Mesir kuno ya. Dan aku tahu bahwa catatan yang aku buat adalah benar, dan aku membuatnya dengan tanganku sendiri, dan aku membuatnya menurut pengetahuanku. Karena terjadilah pada permulaan tahun pertama masa pemerintahan Zedekiah Raja Yehuda, ayahku Lehi telah berdiam di Yerusalem di sepanjang hidupnya. Dan pada tahun yang sama itu datanglah banyak nabi bernubuat kepada orang-orang bahwa mereka mesti bertobat, atau kota besar Yerusalem mesti dihancurkan. Jadi ini di zaman pemerintahan Raja Zedekiah. Karenanya, terjadilah bahwa ayahku Lehi sewaktu dia pergi berdoa kepada Tuhannya, bahkan dengan segenap hatinya demi kepentingan bangsanya. Dan terjadilah sewaktu dia berdoa kepada Tuhan, datanglah suatu tiang api dan berdiam di atas batu karang di hadapannya. Dan dia melihat dan mendengar banyak. Dan karena apa yang dia lihat dan dengar, dia amat terguncang dan gemetar. Dan terjadilah bahwa dia kembali ke rumahnya sendiri di Yerusalem. Dan dia melemparkan dirinya ke atas tempat tidurnya karena dikuasai oleh roh dan apa yang telah dia lihat. Dan demikian, dikuasai oleh roh, dia dibawa pergi dalam suatu penglihatan bahwa bahkan hingga dia melihat langit terbuka, dan dia berpikir dia melihat Allah duduk di atas tatanya, dikelilingi oleh sekumpulan besar malaikat yang tak terbilang jumlahnya, dalam sikap bernyanyi dan memuji Allah mereka. Dan terjadilah bahwa dia melihat seorang turun dari tengah langit, dan dia melihat bahwa kilauannya melebihi yang dari matahari pada tengah hari. Dan dia juga melihat 12 lainnya mengikutinya, dan kecemerlangan mereka melampaui yang dari bintang-bintang di cakrawala. Dan mereka turun dan pergi ke atas muka bumi. Dan yang pertama datang dan berdiri di hadapan ayahku, dan memberikan kepadanya sebuah kitab, dan meminta kepadanya agar hendaknya dia membaca. Dan terjadilah bahwa sewaktu dia membaca, dia dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan dia membaca, mengatakan, celakalah, celakalah Yerusalem, karena aku telah melihat kekejianmu. Ya, banyak hal yang ayahku baca mengenai Yerusalem, bahwa itu akan dihancurkan, dan penghuninya banyak yang akan binasa dengan pedang, dan banyak yang akan dibawa pergi tertawan ke Babylon. Dan terjadilah bahwa ketika ayahku telah membaca dan melihat banyak hal yang besar dan menakjubkan, dia menyerukan banyak hal kepada Tuhan, seperti, besar dan menakjubkanlah pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tahtamu tinggi di langit, dan kuasa dan kebaikan dan belas kasihanmu ada di atas seluruh penghuni bumi. Dan karena engkau penuh belas kasihan, engkau tidak akan membiarkan mereka yang datang kepadamu bahwa mereka akan binasa. Dan menurut cara inilah bahasa ayahku dalam pemujian bagi Allahnya, karena jiwanya bersukacita dan segenap hatinya dipenuhi karena apa yang telah dia lihat, ya, yang telah Tuhan perlihatkan kepadanya. Dan sekarang aku Nevi tidak membuat laporan lengkap tentang apa yang telah ayahku tulis, karena dia telah menuliskan banyak hal yang dia lihat dalam penglihatan dan dalam mimpi, dan dia juga telah menuliskan banyak hal yang dia nubuatkan dan ucapkan kepada anak-anaknya, yang mengenainya aku tidak dapat membuat laporan yang lengkap. Tetapi aku akan membuat laporan tentang tindakan-tindakanku pada masa hidupku. Lihatlah, aku membuat sebuah ringkasan catatan ayahku di atas lempengan-lempengan yang telah aku buat dengan tanganku sendiri. Karenanya, setelah aku meringkas catatan ayahku, kemudian aku akan buat sebuah laporan tentang kehidupanku sendiri. Oleh karena itu, aku menghendaki agar kamu hendaknya mengetahui bahwa setelah Tuhan memperlihatkan sedemikian banyaknya apa yang menakjubkan kepada ayahku Lehi, ya, mengenai kehancuran Yerusalem, lihatlah, dia pergi ke antara orang-orang dan mulai bernubuat dan memaklumkan kepada mereka mengenai apa yang telah dia lihat maupun juga dengar. Dan terjadilah bahwa orang-orang Yahudi mengejeknya karena apa yang dia persaksikan tentang mereka, karena dia benar-benar bersaksi tentang kejahatan mereka dan kekejian mereka, dan dia bersaksi bahwa apa yang dia lihat dan dengar dan juga apa yang dia baca dalam kitab itu menyatakan dengan gamblang tentang kedatangan seorang Mesias dan juga penebusan dunia. Dan ketika orang-orang Yahudi mendengar hal-hal ini, mereka marah terhadapnya, ya, bahkan seperti terhadap para nabi zaman dahulu yang telah mereka usir dan rajam dan bunuh, dan mereka juga mengincar nyawanya agar mereka boleh mengambilnya. Tetapi lihatlah, aku Nefi akan memperlihatkan kepadamu bahwa belas kasihan Tuhan yang lembut berada di atas diri mereka semua yang telah dipilih karena iman mereka, untuk membuat mereka perkasa bahkan hingga kuasa pembebasan. Jadi di pasal 1 ini Nevi ya menceritakan tentang dari mana dia berasal, bagaimana orang tuanya, bahasa yang mereka pakai ya, bahasa yang ditulis di dalam kitab Mormon yang bahasa aslinya. Kemudian penglihatan Lehi, bagaimana Tuhan menuntun uh, Lehi untuk menerima penglihatan ini. Kemudian bagaimana dia melihat uh, Yesus Kristus dan juga 12 rasul dalam penglihatan itu. Ya. Kemudian dia menceritakan ini kepada orang-orang Yahudi, ya, berusaha untuk menceritakan apa yang dia lihat. Namun orang-orang Yahudi menolaknya dan mengejeknya. Namun Tuhan tidak membiarkan Lehi disakiti dan diselamatkan.
Oke, ini adalah kisah dari pasal 1 ya. Jadi besok akan lanjut di pasal yang kedua. Yuk ikuti terus ya teman-teman. Dukung video saya. Terima kasih.